Jadi 7,28 juta orang nganggur karena PHK. Tambah lagi persaingannya dengan adik-adik mahasiswa yang masih kuliah. Atau saudara-saudara kita yang pengennya dari sekolah, dari STM, dari SMK untuk langsung masuk kerja. Nah ini kan tantangan ya. Bila Anda masih menerima gaji, masih menerima perintah, artinya Anda buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas sebuah kejadian fenomena luar biasa yang menyedihkan di Indonesia. Kemarin kan hari buruh ya, dan itu dirayakan dengan gegap gempita sukacita. Para buruh menyampaikan 6 tuntutan. Itu kalau saya tidak salah ada penghapusan outsourcing, ada pembentukan Satgas PHK, ada meminta undang-undang perampasan aset segera disahkan, kemudian ada undang-undang PPRT dan lain-lain. Saya waktu live di TV One saya menyampaikan dari tuntutan-tuntutan itu yang paling berat untuk diwujudkan oleh pemerintah menurut saya adalah penghapusan outsourcing. Itu sebelum Pak Prabowo pidato, dan Pak Prabowo mengatakan ya setuju untuk outsourcing tapi kita harus mendengarkan investor. Kan kalau nggak ada yang investasi para buruh malah nggak bisa kerja, malah repot. Makanya menurut saya memang outsourcing yang paling berat. Ada keinginan untuk menjadikan atau mengapresiasi ya Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Yaitu mungkin saya rasa bisa juga. Tapi memang saya mengapresiasi kehadiran Pak Prabowo di acara May Day, Hari Buruh itu, karena seingat saya Pak Prabowo adalah presiden kedua setelah Bung Karno yang hadir di acara buruh. Dan Pak Prabowo serunya menyampaikan cerita dia tentang kebersamaan bersama para buruh, termasuk kegagalan dia beberapa kali, terus kemudian kali ini berhasil menjadi presiden dan menang. Itu yang luar biasa sih. Gini teman-teman, ini ada berita Republik Indonesia dihantam badai PHK. Jumlah pengangguran naik menjadi 7,28 juta orang. Jadi ada 7,28 juta orang nganggur. Masalahnya adalah ada 7,28 juta menganggur, terus belum lagi adik-adik mahasiswa yang masih kuliah yang baru mau akan lulus. Jadi 7,28 juta orang nganggur karena PHK. Tambah lagi persaingannya dengan adik-adik mahasiswa yang masih kuliah. Atau saudara-saudara kita yang pengennya dari sekolah, dari STM, dari SMK untuk langsung masuk kerja. Nah ini kan tantangan ya. Angka pengangguran Indonesia per Februari 2025 naik 0,08 juta orang menjadi 7,28 juta orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini sejalan dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja PHK belakangan waktu. Dibanding Februari 2024 per Februari 2025 jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak 0,08 juta orang atau 83.000 orang yang naik kira-kira 1,11%. Kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers. Saya juga membaca nih ya di platform Instagram. Instagram tuh ngomongnya gitu ya? Instagram. Saya bacakan ya. Kemiskinan di Indonesia juga ini tuh, juga nomor 2 terbanyak di dunia. Kita miskin. Ini gimana sih caranya? Oh, nggak ada sinyalnya teman-teman. Jadi memang banyak banget PHK terjadi. Saya mau pesan boleh ya? Jadi teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan saat ini, sabar-sabar deh. Terima kerjaan itu kan beberapa teman tuh ngeluh. Hen, gua mau resign aja habis kantor gua cuma bisa ngebayar gaji gua 50% dari seharusnya. 50% dari seharusnya tuh lo terima berapa? Ya cuma terima 5 juta. Jadi gua mau keluar aja. Gue marah sama perusahaan gue. Saya tanya sama teman saya itu, kalau lo keluar, kira-kira lo bisa dapetin 5 juta juga? Teman saya tuh bilang, ya kita usaha lah. Saya bilang lagi, dalam kondisi saat ini sulit loh dapetin 5 juta per bulan. Jadi kalau saran saya, mendingan lo stay aja. Dinikmati dulu 5 juta per bulan itu sampai kemudian kondisi ekonomi membaik. Kan itu akan lebih baik dan lebih enak buat keluarga lo menurut gua, daripada lo kemudian resign dapat pesangon gak seberapa tapi terus akhirnya jadi nggak jelas gitu. Terus dia bilang begini yang membuat perbincangan kita itu selesai, tapi kan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan rezeki kita sudah diatur dan saya yakin rezekinya itu memang sudah ada buat gue. Jadi nggak apa-apa kalau gue resign dan gue percaya bahwa Allah sudah mengatur rezeki gue. Nah kalau udah bawa-bawa begitu saya langsung oke bro, saya setuju. Gitu aja. Kan saya cuma kasih masukan ya. Saya setuju sih memang sudah diatur rezeki kita. Udahlah. Nih saya bacain lagi nih aja. Jadi penduduk yang kerja, yang sekarang kerja itu
itu ada 216,79 juta. Ini sensus ekonomi 2026 ya. Panjang Februari 2024, Februari 2025 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3,59 juta orang. Pekerja penuh 96,48 juta, pekerja paruh waktu 37,62 juta, setengah pengangguran 11,67 juta. Setengah pengangguran tuh kadang-kadang ada kerjaan, kadang-kadang enggak gitu ya. Kadang-kadang syuting Satgas Kritik, kadang-kadang enggak. Nah, terus penganggurannya ada 7,28 juta orang dari 216,79 juta orang. Jadi teman-teman semua, PHK ini memang menjadi permasalahan yang sangat serius sih, baik itu buat pemerintah maupun buat kita-kita ya. Saya bacain aja lah ini. Jumlah penduduk miskin versi World Bank. Nomor 1 Zimbabwe 84,2%, nomor 2 Indonesia 60,3%. Sumber World Bank, Macro Poverty Outlook April 2025. Jadi memang masih banyak penduduk miskin menurut World Bank. 60,3% rakyat Indonesia masih miskin. Yang paling kecil Malaysia nih, Malaysia 1,3% miskin. Nah terus lagi 24.036 orang kena PHK per April 2025. Menaker Yesserli mengatakan data PHK tersebut terjadi pada Januari sampai April 2025. Industri pengolahan perdagangan besar dan eceran serta aktivitas jasa lain menjadi penyumbang terbesar PHK. Jumlah penganggur meledak menjadi 7,28 juta orang seperti yang tadi saya bilang. Jumlah penganggur bertambah sekitar 83.000 orang selama setahun terakhir hingga menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Jadi gitu teman-teman. Ada berita bahagia sebentar saya dari Pak Prabowo lagi nih. Pak Prabowo minta biaya haji lebih murah dari Malaysia. Jadi sudah dikurangi 4 juta biaya haji, tapi Pak Prabowo masih pengen ditambah lagi pengurangan biaya hajinya. Ya itu berita bagus lah daripada saya ngomongin ini kan PHK ya, kasihan. Dan kemudian memang ekonomi kita terkoreksi atau ini bahasa pemerintah sih tumbuh, tapi kalau dari 5% era Pak Jokowi ini terkoreksi ya karena jadi 4,87%. Teman-teman semua, jadi ini memang bukan hal yang mudah ya, termasuk juga buat pengusaha. Jadi nggak bisa lagi kita begini teman-teman. Itu urusan para pengusaha lah, itu urusan para direktur. Kita terima gaji aja, nggak bisa begitu juga. Harus ada kesamaan derap dan langkah antara pengusaha, direksi, manajer, dan karyawan untuk bisa mengatasi pengangguran ini, untuk bisa mengatasi PHK-PHK ini. Dan ini mohon maaf saya sampaikan di bulan buruh Mei 2025. Kita bukan buruh, kata beberapa orang teman saya pekerja di Tamrin, Sudirman, dan Kuningan. Saya katakan kembali ke mereka, bila Anda masih menerima gaji, masih menerima perintah, artinya Anda buruh. Oke, ada karyawan, pekerja, tapi selama Anda masih menerima perintah, masih terima gaji, Anda buruh. Selamat Hari Buruh. Semoga kita, para buruh-buruh ini, lebih sejahtera. Terima kasih. Saksikan terus Satgas Kritik di YouTube TV One News. Bersama saya, tiada lain, tiada bukan, Henry Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.